la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama mentelaah memahami materi yang ada tafsir Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah semoga lewat telaah tafsir Al-Quran malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, mari kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 38. 38 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fil nari kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza taraku fiha jami'an qalat ukhruhum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifan minan nar qala likullin dhifu walakin la ta'lamun qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyam wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa nada ashabul jannati ashabun nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang standar penilaian. Zalim itu ada dengan pengertian melanggar, tapi ada zalim dengan pengertian membangkang, menolak, sama dengan kufur. Ada kufur dalam arti perbuatan itu pelanggaran, tapi ada kufur dengan pengertian pembangkangan, penentangan. Sama dengan fasik. Fasik itu ada yang masih dikategorikan pelanggaran, ada yang dikategorikan fasik itu memang penentangan dengan penuh kesombongan. Maka sebelumnya dibahas faman adlam, adakah yang jauh lebih zalim? Man adlama itu melakukan tindakan yang dengan tindakan itu ya, jiwa seseorang jadi gelap, gitu ya. Jadi ada pelanggaran hak orang lain atau hak diri. Ketika kita melakukan pelanggaran yang standar pelanggaran itu hukum Islam, itu akan menimbulkan apa? Dampak-dampak yang sifatnya kejiwaan, yang dalam bahasa Rasulullah mahaka fi sodrika. Jadi dosa itu yang menjadikan jiwa ini risau, berat, terbebani jiwa. Dan kamu tidak suka, wakarohta, dan kamu tidak suka ayat qalia untuk diketahui ya alaihin nas, beban jiwa itu oleh orang lain. Jadi kalau terus nunggu jadi gelap, ya. Gelap bukan sekedar gelap itu, ya. Dalam arti tidak mempengaruhi, ibaratnya wadah itu diisi sesuatu yang bisa merusak unsur logamnya. Ini disebutkan kalla barrona ala qulubihim maka yaksib. Oh tidak demikian, ya. Barrona ala qulubihim, bahkan ya, ron di sini maknanya kalau logam itu mengalami proses, kalau besi berkarat, bahkan berkarat atas hati mereka. Lantaran apa? Maka yang sibuk apa yang mereka jalani. Jadi ada apa itu jenis. Berarti ada jenis yang itu merusak wadah batin. Nah, makanya orang beriman itu semua peribadatan yang kita jalani itu tidak saja mengisi terang, namun menjadikan wadah kita ini, wadah batin, hati, ruh ini menjadi apa? Lebih kuat. Sehingga harus ada perbuatan, yang perbuatan itu tidak saja baik tapi harus memperbaiki. Nah, itu ya. Jadi perintah Allah itu kalau dijalani itu baik, dampak tadi kejiwaan seseorang, dan itu memperbaiki jiwa. Jadi kalau ada wadah yang kotor, itu dengan adanya perbuatan baik terus itu bisa menggantikan isi-isi yang buruk. Makanya orang mukmin itu walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang mempercayai standar kebersihan, ya, standar pengaman, standar pemurnian Islam, ya. Wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka itu jadi tenang. Jadi hati itu ada penolakan itu. Makanya kalau kamu itu resah, itu berarti apa? Ini penolakan. Berarti hati ini masih hidup. Pelanggaran
kita jalani terus itu menggelapkan batin. Lama-lama jadi rusak. Gitu ya. Jadi baik memperbaiki. Nah, sebaliknya standarisasi perbuatan yang itu bukan standar Islam, ya, tidak saja itu kotor, namun punya darah yang rusak. Makanya Allah bidzikrillah, ketahuilah zikrullah. Zikir itu jangan dipahami hanya menyebut nama. Mengingat standar perbaikan tadi. Oh iya, saya ingat larangannya. Hati-hati, larangan itu tidak saja kotor, tapi mengotori. Tidak saja ya, itu kerusakan tapi punya daya rusak. Nah itu ya. Makanya waman tazakka, siapa yang membersihkan diri lewat larangan yang dijauhi, perintah yang dijalani, fa innama yatazakka li nafsi. Itu pada hakikinya dia memperbaiki untuk apa? Nafas, hal-hal kejiwaannya. Makanya orang kafir sebenarnya orang yang paling resah. Kenapa ajaran yang ketika dijalani standar lakunya tadi tidak saja kotor tapi mengotori, tidak saja rusak tapi merusak. Nah, makanya di sini adakah orang yang paling zalim, mengurangi hak, tidak saja hak jiwa diri maupun orang sekitarnya. Mimman iftara 'alallahi kadziban. Dibanding orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah. Apa maknanya kedustaan atas nama Allah? Atas nama agama. Jadi yang dilarang itu bukan standar yang diturunkan, yang diperintah itu bukan standar yang diturunkan. Kan mengatasnamakan Tuhan kan? Ini kita kan manusia bertuhan. Kita ini kan orang beragama. Tapi standarisasi atas nama Tuhan, atas nama agama itu bukan yang diturunkan. Itu ya. Nah, makanya Al-Quran ini ya, menerapkan itu tidak saja kotor tapi mengotori, tidak saja rusak, merusak. Nanti pada klimaknya jiwanya mati. Makanya makhluk yang pertama kali mati itu siapa? Iblis. Semenjak dia menolak Allah, standar kepatuhannya tadi, itulah makhluk yang pertama kali merasakan kematian. Makanya orang kafir itu orang yang menolak standar laku ya dari Allah yang diturunkan itu disebut orang mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa membuat dengar orang yang mati. Wala tusmi'us summa. Engkau tidak bisa membuat dengar orang-orang yang tuli. Terus siapa yang bisa mendengarkan pendengaran? Yaitu orang-orang yang hatinya hidup. Sehingga ada lesan, telinga, mata yang sifatnya indrawi ruh. Makanya orang kafir disebut apa? Sumum, bumun, umyun, tuli, bisu, buta. Padahal organ indrawi lahirnya fungsi. Itu ya, tapi dayanya itu tidak fungsi. Itu dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah ya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, bukan telinga. Jadi fungsi-fungsinya daya tadi. Telinga daya dengar, inna sam'a, sesungguhnya daya dengar. Wal basar, daya lihat, daya fikir. Ya. Kul wal fu'ad, daya ruh, daya pikir termasuk ruh. Kan abstrak katanya. Daya pikir, orang berpikir itu bisa mesti. Jadi memforsir ya daya pikir. Kulun masing-masing ulaika, mereka yang dikasih daya lihat, daya dengar, daya analisa, ya. Kulun ulaika kana anhu mas'ula, diminta pertanggungjawaban memberdayakannya tadi. Jadi Islam itu kalau disebut apa sih Islam itu? Islam itu pengetahuan untuk memberdayakan fungsi-fungsi hidayah tadi. Bisa dipahami ya. Ini dipertanggungjawabkan. Makanya ibadah itu pasti ada unsur fikirnya. Unsur fikirnya ada. Sholat. Loh, kenapa kamu sholat? Allahu Akbar. Masuk area fikir. Allahu Akbar. Ini ya. Allahu Akbar. Setiap gerak itu ada Allahu Akbar.
Sehingga sholatnya sama, tapi beda bobot sholat berdasarkan apa? Kapasitas daya dengar, daya lihat, daya pikir yang melakukan sholat, belum yang lainnya. Nah, kalau ini digantikan itu orang yang paling zalim itu ya. Ya mengganti standarisasi laku perbuatan tadi. Au kadzaba atau mendustakan bi ayatihi, ayat-ayatnya. Ayat apa ini? Yang paling dekat kan ayat larangan, yang paling dekat itu ayat perintah. Ya, di balik larangan itu ada ancaman. Sebaliknya ada janji. Kalau kamu jalannya hati-hati merusak itu. Ngotor dan mengotori, kotor dan mengotori. Daya rusak dan merusak. Tapi kalau kamu tinggalkan, kamu selamat. Sebaliknya perintah itu demikian. Itu informasi. Itu bersih dan membersihkan, baik dan memperbaiki. Jadi, tapi kalau kamu tinggalkan hati-hati itu bisa merusak nilai-nilai bobot kemanusiaannya. Sehingga yang dominan apa? Nafsunya. Makanya orang kafir disebutkan apa? Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka itu kaum yang tidak menggunakan akal. Padahal perangkat akalnya punya, tapi disalahgunakan dayanya. Apa? Kreativitas berpikirnya untuk menolak, bukan berkreativitas untuk menerima informasi dari langit itu. Nah sekarang ini ya, jadi berpikir dayanya sama, tapi digunakan menolak. Daya sama, tapi digunakan menerima. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Athaillah. Itu menyimpulkan dalam kitab hikmah itu singkat sekali. Ya. Dia mengatakan ini. Ma min syai'in. Ya, tidak ada sesuatu anfa'u. Ya, qalban minal fikr. Tidak ada sesuatu ya, yang lebih memberikan dampak manfaat bagi hati, ruh dan jiwa seseorang minal fikr dibandingkan aktivitas fikir. Coba dilarang fikir, jangan berpikir nolak, berpikirlah menerima. Ternyata Allah melarang itu informasi bahaya luar biasa yang diberitahukan Allah kepada kita. Ketika Allah merintah itu informasi valid, akurat tentang selamat. Padahal Allah tidak memetik kerugian maupun untung. Loh, coba orang memberitahu bahaya itu kita terima kasih apa enggak? Hati-hati itu racun. Ternyata memang di lab itu racun. Terima kasih apa enggak? Ini bayangkan larangan Allah itu ada gambar tengkorak ya. Selesai. Loh, kok menolak kamu? Ada gambar bahaya racun. Ini jangan langsung kamu haus, langsung kamu minum. Jangan alasan lapar semua makanan kamu masukkan. Padahal ini ada larangan nanti bahaya, perusak, kotor, motori, rusak, merusak, kerusakan, merusak. Gitu. Nah, makanya di ayat ini. Jadi ma min syai'in anfa'u ya ilal qalbi min fikrah. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih memberikan manfaat bagi jiwa seseorang, hati dan akal seseorang dibanding fikir. Kenapa? Yadkhulu biha maidanat fikr. Dia akan masuk satu medan fikir. Makanya Al-Quran itu afala yatafakkaru. Tidakkah kamu berpikir? Afala taqilu tidak. Itu aktivitas fikir untuk menerima, bukan fikir untuk nolak. Itu ya. Pertanyaannya gini, coba. Ini kan bahasan sebelumnya kan berbicara tentang iblis itu. Apakah iblis tidak berpikir? Berpikir, tapi semangat dengan fikir itu untuk nolak. Itu ya. Nolak. Ya. Kenapa kamu tidak mau sujud? Saya punya alasan ya Allah. Saya analisa seharusnya yang sujud itu bukan saya, iblis. Ya Adam, kenapa pendatang baru kok? Pendatang baru itu seharusnya hormat yang jauh lebih ada sebelumnya. Dia tidak punya prestasi apapun. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan bahannya jauh lebih mulia. Itu kan alasan rasionalnya ya. Tapi kalau dirasionalkan lebih dalam lagi, Allah itu yang benar.
Ini apakah sujud kita, tasbih kita selama ini itu memberikan dampak suci bagi Allah? Enggak. Itu ya, apakah takbir kita membawa berdampak Allah itu maha agung dengan takbirnya kita? Enggak. Justru ketika kita bertakbir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu sebetulnya Allah yang memberikan bobot kemuliaan bagi kita. Lalu apa bedanya ketika Allah merintah sujud? Ini sama dengan itu, lihatlah siapa yang merintah. Jangan kepada siapa kamu diperintah. Kan itu kan ya. Masalah. Nah, disinilah akal itu beribadah kalau digunakan semangat untuk menerima. Ya itu sudah kita bahas sebelumnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka lah orang-orang yang memperoleh jatah bagian kita. Nah, kita ini kita punya jatah kitab kan. Untuk apa kitab itu? Untuk standar menilai dan memahami kegiatan kita ini. Apakah bercorak ibadah, menerima, atau penentangan. Ini kan dibicarakan Muslim yang menerima Taurat, Muslim yang menerima Injil. Tapi setelah turunnya Al-Quran tidak mau menggabungkan standar penilaian hidup kehidupan ini dengan standar Al-Quran. Apa bedanya dengan mereka? Kita ini ahlul Quran, mereka ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu sebenarnya pemilik kitab yang memiliki standar penilaian untuk menilai perbuatan saya ini benar tidak menurut Allah. Apakah kita tidak sama kalau kita tidak menggunakan Al-Quran itu standar pemahaman untuk memahami hidup dan kegiatan hidup. Ini bodoh sebetulnya. Malah Muslim itu diadukan oleh Rasulullah nanti di akhirat. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah kaumku. Ini kaum saat aku Rasulullah diutus membawa Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Menjadikan, memposisikan ya Quran ini sesuatu yang dihindari sebagai standar penilaian. Itu ya umat siapa ya? Ya umat setelah turunnya Al-Quran. Nah, apa dampaknya? Kita lanjutkan. Qala khulu fikum min qablat min qablikum minal jinni wal insi. Maka Allah berfirman, masuklah kamu, bergabunglah kamu. Ya, orang itu akan disatukan oleh kegiatan yang kegiatan itu bermodal pemahaman yang sama. Itu ya, kita akan disatukan oleh pemahaman. Apa yang dipahami? Kamu berbuat tidak berbuat itu untuk apa? Loh, kalau standar penilaiannya hanya untung rugi di dunia, ya kita akan disatukan itu. Meskipun seolah-olah beragam ini ya, sistem yang digunakan itu. Tapi intinya kan supaya terhindar bahaya dunia, supaya mendapatkan manfaat dunia. Disatukan ya. Untuk menanggulangi apa? Bahaya jangka pendek. Untuk menggapai apa? Keselamatan jangka pendek. Lu akhirat. Akhirat cuma dikasih doa aja coba gitu. Hari ini kan gitu sikap beragama kan. Untuk akhirat itu wilayah Islam, dunia itu wilayah kita. Konsep langit itu tidak membumi. Itu ya, di langit itu ya doa. Makanya Fir'aun mengatakan apa? Ya amanah nili sorha la'alli aqtali'u ila ilahi Musa. Ya. Jadi Haman itu teknokratnya Fir'aun. Haman, bangunkan aku menara suara. La'alli harapanku agar aku attoli'u ila ilahi Musa, Tuhan Musa yang di langit. Loh kalau di bumi ya saya ini. Ana rabbukum wa hadza Misr. Itu prestasi saya bisa mensejahterakan, memakmurkan Mesir dengan teknologi bangunan yang luar biasa. Ini wilayah kami. Apa bedanya dengan sekarang? Agama itu wilayah Tuhan, tapi masalah urusan dunia itu wilayah manusia. Sehingga agama dicari apa ya? Upacara, bukan cara hidup.
Realitanya upacara. Ya kalau lahir dihadirkan upacara kelahiran. Kalau nikah upacara pernikahan. Kalau mati upacara kematian. Ini maksud itu Islam itu wilayah doa. Tidak ada dalam alam realitas yang dipraktekkan dalam alam realitas nyata. Maka akibatnya apa? Udkhulu fi umam. Masuklah kepada kamu jajaran umat-umat. Golongan apa? Yang menentang. Ya. Nah, golongan yang menentang itu di mana? Nah, di mana? Padahal mereka itu tidak menentang adanya Allah. Yang ditentang adalah standar laku perbuatan. Itu yang ditentang. Qad khalat yang telah lewat min qablikum jauh sebelum kamu minal jinni dari bangsa jin wal insi dan bangsa manusia. Finnari ke dalam neraka. Jadi neraka itu tidak ditolak. Waqina adzabannar. Sementara sebab yang menyebabkan kalau dijalani neraka, sebab yang kalau ditinggalkan masuk neraka, tidak diturunkan. Makanya Allahumma Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, berlindung dari neraka dan apapun sebab yang mendekatkan kepadanya, baik itu tutur kata maupun ucap sepak terjang. Aku ya Allah. Itu kan sebabnya ya. Iya. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta surga dan apapun laku dan perbuatan yang mendekatkan aku kepada surga. Berarti sebabnya kan ya. Maka wafil akhirati hasanah itu sebab. Fid dunya hasanah itu sebab. Wafil akhirati hasanah itu akibat. Rabbana atina fid dunya hasanah itu sebab. Wafil akhirati hasanah itu akibat. Nah, kalau kita kan enggak hasanah menurut ukuran kita. Loh, redaksinya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi tidak dikasih pemahaman hasanah itu akibat dan sebab. Itu ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina. Itu orang percaya kepada Allah itu. Ya. Ketika wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kemana arah ditujukan doa Allah? Di antara mereka setelah melaksanakan manasik haji itu ada orang yang berdoa, wahai Allah, berikan aku kebaikan dunia. Lalu oleh apa? Ya oleh itu dong. Jadi Allah itu adil. Allah tidak pernah mengurangi hak. Kalau kamu minta dunia, dikasih dunia ini. Gitu ya. Man arada ajila ajalnahu fiha ma nasa'u liman. Siapa yang menghendaki segera dengan ketaatannya kepada Allah itu, ya kami segerakan. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Akibatnya nanti tidak ada apa-apa. Akibatnya apa? Penyesalan. Bagaimana? Ya, masuklah finnari ke dalam neraka. Rokok gak enak. Kenapa? Tempatnya begitu panas, saling menghujat, saling menyalahkan. Itu ya, dua orang menderita di tempat yang paling sempit. Sama-sama penghuninya itu saling ngolok-ngolok, enak ya. Saling nyalahkan ya. Nah, ulama setiap kali beberapa masuk golongan umat yang masuk. Itu kelompok manusia yang pernah ada ahli neraka itu masuk terus. Karena rentetan. Ulama setiap kali dapat masuk masing-masing umat tadi, ya laknat ukhtaha, ya dia melaknat ukhtaha, saudaranya. Nah, kita ini akan diikat persaudaraan. Yang persaudaraan itu ada corak dua. Segera, tujuan segera dunia apa akhirat. Ini ya. Nah, kalau Islam tidak diikat persaudaraan, bahwa masa depan kita itu akhirat.
Yang dinilai oleh Allah itu bukan gagal berhasil, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara siapa yang kau pakai untuk menggapai berhasil jangka pendek dunia, jangka panjangnya akhirat. Supaya terhindar kerugian jangka pendek dunia, supaya terhindar kerugian jangka panjang akhirat. Cara siapa yang kau pakai? Mau ayat itu. Ini ada ayatnya. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian dijadikan kamu ya khalifah-khalifah yang memerankan peran-peran ajaran Islam, cara Islam. Ya, di bumi ini min ba'dihim setelah mereka. Setelah mereka apa? Ya umat-umat ini. Umat yang menerima Islam atau umat yang menerima standarisasi Islam. Ini ya. Kemudian Allah menegaskan summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Untuk kami perhatikan bagaimana kamu menjalani hidup. Bagaimana Islam itu bagaimana cara, bukan upacara. Kalau upacara itu tadi ya konsep langit. Islam itu ya doa itu. Apalagi Fir'aun kan mengatakan itu. Ya mana nili sorhan la'alli aqtadi ila ilahi Musa. Bangunkan aku menara agar aku bisa menengok Tuhan Musa yang di langit. Itu konsep langit itu. Bumi punya konsep kehidupan sendiri. Kembali. Jadi setiap kali umat-umat yang disatukan standarisasi pemahaman yang sama tentang orientasi dunia atau akhirat, la'anat ukhta, melaknat saudaranya. Saudara apa ini? Saudara agama itu tadi. Agama itu jangan dipahami upacara. Agama itu cara. Upacaranya lebih sedikit daripada caranya, jauh lebih banyak. Kalau upacaranya apa? Salat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi implementasi ajaran sholat, zakat, puasa, haji 24 jam. Nikah, upacaranya kan enak. Qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madhkur. Piro mahari 1.000 usah. Mahar 1.000 oleh wong wedok ya. Masyaallah bapak ya. Maka mertua itu terbaik. Kenapa? Masyaallah. Mertua. Baru dinikahi 1.000 besar. Tapi setelah upacara nikah itu jauh lebih banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Itu ya. Bagaimana? Masa hubungan kelamin saja? Sandang, pangan, papan, nanti punya keturunan. Kau arahkan kemana? Anak dunia apa anak akhirat? Itu ya. Itu pandangan hidup. Jadi cara pandang. Loh kalau upacaranya hubungan kelamin, binatang melakukan hubungan kelamin. Tapi ibadahnya masuk mobil itu saja. Ada 2 saksi, ada mahar, ada wali, ada akad. Masih ikut dong? Tidak ikut dong. Setelah itu dong sampai wafat. Ini, nah itu cara pandang. Coba ya, ada cara pandang dalam Al-Quran. Ini ya, dalam surat Yusuf ini. Bagaimana yang Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu kan bersaudara 12. Ini ya. Tapi ketika Nabi Yusuf itu ya, dilepas dari Nabi Yakub, kenapa kok sedih? Padahal saudaranya masih 11 ya. 11 yang utuh dikurangi siji kok sedih. Ada apa ini? Karena cara pandangnya beda. Kenapa? Anak saya ini jadi nabi nanti. Loh, pandangan kenabian yang harus dirawat, harus dilindungi. Tapi ketika Nabi Yusuf dipegang pedagang, apa pandangannya tentang Nabi Yusuf? Wa syarau bi tsamanin baksin darohimin maktutan wa hum fihi minaz-zaidin. Anak ini menjadi beban saja, dijual dengan sama umat. Yang penting saya tidak terbebani dengan anak temuan ini. Itu namanya. Jangan-jangan cara pandang kita terhadap anak-anak kita itu seperti pandangan pedagang. Tetapi Nabi Yakub kehilangan 1 anak sedih 40 tahun sedih. Kenapa? Dia tahu bobot nilai anak itu. Coba pejabat tinggi Mesir
ketika membeli Nabi Yusuf di pasar Buddha itu apa? Apa katanya? Penilaian seorang pejabat tinggi Mesir kepada istrinya. Ya, waqala limro'ati aqimi maswa asa ya fa au natakhidahu walada. Itu pandangan tentang anak saja beda. Istri saya muliakan kedudukan anak ini, fasilitasi terbaik. Ya, harapan kuat saya anak ini manfaat bagi saya seorang pejabat Mesir. Atau kita jadikan anak angkat. Satu anak saja cara pandangnya berbeda-beda. Jangan-jangan kita memiliki cara pandang berbeda atau sama dengan musuh Allah tentang kehidupan dunia dan aktivitas yang kita jalani. Gitu ya. Nah, kalau disamakan ya saudaranya, sejenis ya, cara pandangnya sama. Loh, kalau Muslim memiliki cara pandang Islam itu hanya upacara-upacara, bukan cara hidup, apakah tidak sama dengan beliau? Nah, ini jadi pertanyaan ini untuk kita membahas Quran ini untuk kita. Tapi sampelnya macam-macam membawa Allah bisa di luar Quran. Tapi sayangnya kita ini kadang-kadang membahas Quran. Itu kan orang luar loh. Yang baca Quran ini paling terkena pertama kali. Ini sampel pemahaman. Hatta idza taraku fiha, hingga sampai dia masuk pada dasar di dalam neraka tadi, jami'an bersama-sama semuanya. Qala ukhrohum, orang-orang yang belakangan masuk tadi mengatakan apa? Liulahu, kepada orang-orang yang terlebih dahulu masuk neraka. Apa? Rabbana haula'i adallu. Itu ya Allah, mereka lah yang memberikan jalan pemahaman yang sama sehingga saya masuk neraka seperti mereka. Ya Allah, mereka lah yang menyesatkan kami. Apa yang disesatkan? Pemahamannya. Itu ya. Jadi kalau dasar pemahamannya ini kodo, regenerasinya ini berbicara regenerasi ini. Ya Allah, mereka lah orang-orang yang menginspirasi saya dengan pemahaman yang salah bahwa agama itu konsep langit untuk akhirat. Ternyata apa? Dampak di dunia itu sampai saya bawa ke neraka ini. Ya Allah, mereka lah orang-orang yang menyesatkan pemahaman kami tentang hidup dan kehidupan ini. Maka fa'atihim adzaban dhifan minan nar. Berikan kepada mereka ya siksaan yang berlipat ganda jenis api neraka. Saya tidak rela ya Allah, dialah penyesat kami. Nah, itu yang saya khawatirkan kan gitu. Kita tidak semasa, tapi cara pandangnya sama ya sama nanti kembali. Gampangnya gini, kita kan punya sejarah. Punya sejarah. Sejarah ini yang sudah dibelokkan. Dulu kan ada paham nasadah. Itu ya, nasionalisme, agama dan komunis. Jadi kebenaran ini standarnya dulu ini. Karena yang berjuang di Indonesia itu bukan Muslim saja, komunis juga berjuang. Ya, orang-orang yang berpandangan nasional juga berjuang, Islam juga berjuang. Maka harus ada satu pemahaman tentang apa yang layak untuk mengatur negeri ini. Maka digagas oleh penggagas Nasakom itu. Penggagas Nasakomnya mati, tapi gagasan ini masih dilakukan. Apa penting gak bodoh? Saya merewat jalan pemahaman yang sama ya Allah. Kan itu kan ya. Itu yang kita takutkan nanti. Kalau urusan pelanggaran hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran bisa dosa besar atau kecil tapi menumpuk jadi dosa besar, itu urusan pribadi dengan Allah. Tapi kalau konsep pemahaman yang menyesatkan itu bila bisa dilakukan semua orang lintas sejarah. Ini kan lintas sejarah. Ini Masya Allah. Allah berfirman, likullin, buat masing-masing dikfun, beripat ganda. Kenapa? Mana dosanya mana? Itu ya. Coba ini kalau dituangkan dalam bentuk pandangan hidup, itu ya, bahwa Islam itu hanya upacara, bukan sebuah cara hidup. Itu kalau dilakukan terus sebenarnya, ini terbawa terus dalam alam pikir sehingga yang disesatkan itu pemahaman. Kalau pemahamannya sesat, setan nggak usah bodoh, nggak usah tiap hari bodoh. Mana dibodoh bangun jalan? Yang penting mal masuk jalan ini nggak usah punya rambu-rambu sendiri.
Jadi setan itu punya cara hidup. Ada pantangan, ada anjuran, ada larangan, ada perintah, tapi bukan dari Allah. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Ya. Likullin dikun masing-masing punya potensi yang sama membawa kurban. Jadi sesat membawa kurban ya dapat. Sesat dan gagasan sesatnya dari orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan kan menyampaikan gagasan ini, terus ada kurbannya terus. Masya Allah. Ini bahaya. Ini ya, kalau pelanggaran kita yakin kita melanggar, tapi jangan sampai orang muslim itu menentang standar kehidupan. Yang standar kehidupan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang menghidupkan, Allah yang menghidupi, nanti Allah yang mematikan, dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Cara siapa yang kau gunakan dalam hidup? Walakin la ta'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui, tidak mengilmui semacam ini. Ya mari kita ilmu. Yang disesatkan itu pemahamannya lewat apa? Pola pandang, landasan pikir, pola pikir. Itu ya. Nah itu nanti jadi agama teman-teman. Nanti rahimahullah sampai sekarang ini kan dimodifikasi terus. Ya, sekarang ini agama itu sumber konflik. Untuk menghilangkan konflik, akar konfliknya apa sih? Masing-masing mengakui agamanya paling benar, maka dinetralisir. Yang paling benar itu Tuhan. Cara memahami Tuhan itu relatif. Lalu digagas apa? Pluralisme agama. Apakah boleh ibadah sholat Jumat di negara saya? Boleh saja, yang penting itu rukun kan itu kan. Boleh. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana upacara dan mana cara, mana gagasan ide, pemikiran, mana itu aksinya. Dan ini membawa hadirin. Akan tetapi mereka tidak mengilmui hal ini. Waqalat ulahu. Waqalat mengatakan ulahum yang terlebih dahulu ya masuk neraka itu di ukhrahum kepada yang belakangan masuk. Famakana lakum alaina min fadlin, tiada bagi kamu kelebihan atas kami. Saya menggagas, tapi kenapa kamu tidak berpikir? Makanya malaikat itu mengatakan itu. Saya punya gagasan ini, tapi kenapa kau tidak berpikir kok didengar langsung dilakukan? Itu ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun dzalika kana anhu mas'ul. Mereka yang menyandang potensial untuk disesat itu nanti ditanya. Standar pikirnya ada, informasinya ada larangan, informasinya ada perintah. Dikasih alat untuk mencerna sebelum berbuat, dikasih daya berbuat, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu agama. Jadi agama tidak seperti yang dipahami. Upacara-upacara itu pun dihadirkan saat lahir, saat nikah dan saat mati, bukan sepanjang kehidupan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Patuhi Tuhanmu sampai datang yakin, mati itu yakin. Iya, kamu tidak memiliki nilai lebih atas kami. Memang benar kami itu mengajak, tapi kenapa kamu tidak menganalisa ajakan saya itu menyelamatkan kamu? Ini makanya setan itu waqala syaiton lamma qudiyal amru dalam surat Ibrahim ayat 19 ayat 1 itu. Dan setan saat diputuskan perkara di hadapan Allah mengatakan apa setan? Innallaha wa'adana wa'adana. Allah itu memang menjanjikan janji-janji yang benar, dan Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Bahwa yang dilarang itu mencelakai, yang diperintah itu menyelamatkan kalau di jalannya. Ya, wa wa'adtukum, aku pun memberikan janji-janji. Ini loh larangan saya, ini loh perintah saya. Instan, dunia bisa langsung dirasakan. Pakai cara Islam itu kesuwen. Ya, maka fa'akhlaftukum, bedanya kalau semua janji Allah dipenuhi, tidak ada satupun janji yang dipenuhi. Ini ya,
Aku hanya apa? Maka nalia alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa menyesatkan. Kecuali apa? Illa anta aku punya kuasa wewenang mengajak. Ini ayo larangan saya, itu larangan Allah. Ini perintah saya setan, ini perintah Allah. Aku hanya menawarkan saja. Ini ya. Fastajabtum li, sayangnya ajakan saya kamu turuti, ajakan Allah tidak pernah kau turuti. Ya, fala talumuni wa lumu anfusakum. Ojo salahno aku, salahkan diri kamu. Ini dalam surat Ibrahim. Ini informasi sudah disampaikan. Tidak percaya nggak apa-apa, tapi di dunianya kan sudah terbukti orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam itu penyesalannya ketika saat kematian menjelang. Coba pikir ketika kematian yang datang gimana? Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai Bani Israil. Wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang muslim. Terlambat. Ini ya terlambat. Makanya orang itu akan yakin ketika kematiannya itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ini. Fadzuqul adzab, maka rasakan sanksi azab bima kuntum taksibun bi dengan apa. Nah, nanti yang ditanya itu standar apa yang kamu pakai? Taksibun, usaha keras kamu. Jangan hanya ditakut, bahaya. Semua cara dipakai. Jangan sekedar dijanjikan janji-janji keberhasilan semu jangka pendek. Semua cara dipakai. Berarti standarnya apa? Gagal berhasil ya? Bukan benar saja. Nah sekarang itu banyak orang menggunakan standarisasi itu gagal berhasil. Meskipun doanya kepada Allah. Gampangannya gini deh. Kalau Islam itu upacara, hanya dengan upacara selesai. Saya nyolong pakai bismillah selesai. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa akhta. Apapun hal penting yang tidak dibuka dengan bismillah, nilai pentingnya rusak. Masa gitu upacara? Padahal atas nama Allah itu legalitas. Kamu berbuat ini standar siapa yang kamu pakai? Standar apa? Itu bi dengan apa? Jadi perbuatan kita itu dinilai. Standar apa yang kamu pakai? Jangan upaya keras itu. Upaya keras supaya terhindar dari bahaya, upaya keras supaya berhasil. Standarisasi benar salahnya tidak pakai dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari. Ya, fadzukul adzab bima kuntum taksibun. Kasab itu usaha serius. Masa orang kafir itu tidak serius? Serius ada standar hukumnya. Sudah saya. Iya, saya. Hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita telah dijadikan pengalaman yang dari menjalani apa yang kita pahami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.